Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Siska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan tentunya masih bersama kawan Siska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Siska dimanapun berada selalu diberi rezeki yang berkah barokah dan juga untuk keluarga kawan Siska di rumah. Telah hadir di studio kawan Siska nih dua narasumber kita yang akan membahas STBM nih. Apa itu STBM? Nah, nanti akan kita bahas di podcast kali ini nih. Jika kawan Siska nanti ada yang bertanya ataupun ada yang kurang paham, nanti bisa langsung pertanyaannya ditulis di live chat IG kita @promkes Kota Madiun. Nah, kita sapa dulu nih kawan Siska narasumber kita nih. Bu Eni Puji Astuti dan Bu Miski Setiarini. Yang mana nih Bu Eni nih? Halo, saya Bu Eni Puji Astuti. Bu Eni Puji Astuti. Bu. Halo, saya Miski Setiarini. Sehat-sehat gitu keduanya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Sukosari itu pasti berdua. Nih, mana berdua itu lebih baik ya kawan Siska. Nah, ini memang kebetulan kami kan di Sukosari sanitariannya 2. Oke, siap. Jadi kalau ada satu kurang lengkap kawan Siska nanti materinya tidak tersampaikan utuh ya seperti itu ya kawan Siska. Nah, ibu-ibu nih bertugas di Sukosari ya? Ya. Oke, nah sanitarian Puskesmas Sukosari nih kawan Siska. Nah, ini materi siang hari ini ngobrol-ngobrol keseling nih kesehatan lingkungan nih kawan Siska. Nah, STBM nih kita mulai dari pengertiannya dulu nih Bu. STBM itu apa sih sebetulnya? Monggo siapa nih duluan? Siap, oke. STBM itu kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi di sini yang menjadi basis utamanya adalah masyarakat nih Mas Opi. Yeah. Untuk pengertiannya sendiri, STBM itu adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku higien dan sanitasi agar lebih sehat dengan tujuan mencegah penyakit dan mewujudkan lingkungan sehat melalui implementasi 5 pilar utamanya. Oke. Nah, jadi sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi pendekatannya itu memang di masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Oke, nah tadi sempat 5 pilar nih. Jadi STBM itu ada 5 pilar utama nih. Nah, ini apa aja nih? Untuk 5 pilar STBM itu kita pilar 1 itu bebas buang air besar sembarangan, stop BABS. Terus cuci tangan pakai sabun. Ya, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Terus ada pengelolaan sampah rumah tangga. Terus ada pengelolaan limbah cair rumah tangga. Jadi ada 5 pilar itu nanti STBM. Oke. Nah, untuk pilar-pilarnya 5 itu apa penjelasannya lah nanti dulu nih kawan Siska. Tujuannya dulu nih. Untuk tujuan STBM sendiri itu yang paling utama adalah mencegah penyakit berbasis lingkungan. Oke, contohnya apa ini? Contohnya untuk penyakit berbasis lingkungan itu ada diare, ada kecacingan, ada ISPA. Nah, seperti itu kan itu disebabkan karena lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini akan secara otomatis ketika penyakit berbasis lingkungan itu sudah tidak ada, itu pasti derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Kemudian yang terakhir mendorong masyarakat untuk sadar dan bertanggung jawab terhadap sanitasi lingkungan mereka sendiri. Nah, inilah kenapa STBM ini berbasis masyarakat, karena diharapkan masyarakat itu sendiri sadar akan lingkungannya. Jadi aware-nya masyarakat itu sendiri ya kawan Siska ya. Nah, tadi itu tujuannya ya. Sekarang kita kupas nih. Yang pertama tadi apa Bu? Stop BABS, buang air besar sembarangan. Nah, ini seperti apa nih? Di Kota Madiun masih ada? Insya Allah tidak ada. Ini kan kita membahas aksesnya ya, akses pemakaian jamban. Artinya semua masyarakat di Kota Madiun itu sudah mengakses jamban sehat. Itu sudah tidak ada yang BABS di kebun atau di sungai, di tempat terbuka.
karena yang notabene kita itu daerah perkotaan ya. Otomatis kalau seumpama ada yang istilahnya apa ya, ada tanah kosong atau apa, mereka mau BAB di situ, otomatis nanti masyarakat yang di sekitar situ kan sudah pasti komplain, dia sudah ada sanksi sosial lah dari masyarakat gitu. Ini kalau di Kota Madiun sudah semua sudah mengakses itu ya, mengakses jamban sehat. Kita juga sudah deklarasi ODF. Apa itu? ODF itu Open Defecation Free. Artinya sudah tidak ada yang buang air besar di sembarang tempat. Kita itu sudah deklarasi tahun 2014. Kalau ODF-nya 2017 sudah lama. 2014 itu kita sudah mulai untuk kegiatan verifikasi dan sebagainya. Jadi untuk pilar 1 ini insya Allah kita sudah aman nih. Sudah aman ya. 100%. Jadi itu ya kawan sekalian, tidak ada Kota Madiun kasus buang air besar sembarangan gitu, pasti tidak ada ya Ibu ya. Karena memang sudah mengakses semua nih, meskipun tidak punya jamban tapi aksesnya pasti ada ya. Jadi tidak ada buang air besar di sungai ataupun di kebun, nanti pasti terlihat tetangga nih. Pasti hukum sosialnya lebih berat nih, sanksi sosialnya ya. Kita lanjutkan nih. Yang kedua tadi CTPS ya. Oke. Ini seperti apa nih? Kan dulu waktu pandemi ini masih gencar-gencarnya nih. Setelah pandemi kelihatannya sudah mulai memudar nih kebiasaannya cuci tangan ini. Itu yang memang harus kita galakkan kembali, kita giatkan kembali ini Mas Alfi. Terutama untuk CTPS ini harus atau wajib dilakukan itu setelah dari toilet sama sebelum makan. Nah itu waktu-waktu yang utama. Untuk waktu-waktu yang lain misalnya ketika kita akan menyusui bayi, setelah memegang binatang piaraan seperti itu, di air mengalir cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah ini ya kawan sekalian, kebiasaan cuci tangan pakai sabun itu harus tetap kita biasakan nih. Jangan pada waktu pandemi aja karena takut virus, setelah virusnya pandemi COVID-nya sudah tidak ada, kebiasaannya lama-kelamaan akan menghilang sendiri. Nah itu terutama yang masih tadi ya Ibu ya, punya bayi, setelah BAB. Nah ini kebiasaan cuci tangan itu tetap harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan yang ketiga nih, pilar yang ketiga nih. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Ini kan air minum dan makanan yang sebelum dikonsumsi itu harus dimasak dulu. Terus apa istilahnya? Untuk tempat penyimpanan sebagainya. Kalau selama ini kita kan yang disimpan itu hanya makanan dan minumannya saja. Tapi harusnya untuk tempat makan dan tempat minum itu pun juga harus disimpan. Disimpan tetap di tempat tertutup. Padahal kalau terbuka itu kan nanti ada apa lewat, bisa di situ gitu. Jadi tidak hanya diletakkan di tempat yang aman saja, tapi juga tertutup. Gitu. Jadi itu ya kawan Siska, untuk Kota Madiun untuk akses air minum sudah PDAM atau itu ya Bu ya? Ya sudah. Kita sebagian besar memang itu air PDAM, tapi meskipun air PDAM itu kan bunyinya sudah air minum, tapi alangkah baiknya sebelum dikonsumsi itu harus dimasak dulu, diolah dulu. Kalau untuk depot-depot air minum itu Bu, itu gimana? Depot air minum itu kalau di Kota Madiun itu kan sudah ada pembinaan secara berkala dari Puskesmas. Kita wujudnya pembinaan itu ada IKL, terus ada pengambilan sampel. Itu dalam setahun kita ada 4 kali kegiatan kunjungan itu. Terus jadi nanti insya Allah dam depot air minum yang ada di Kota Madiun itu sudah aman ya, sudah ada pembinaan dari petugas Puskesmas. Kalaupun nanti di lapangan kita temukan misalnya ada yang hasilnya tidak baik atau apa, itu kita bisa langsung lakukan pembinaan. Nanti kita arahkan, barangkali kalau ini kok hasilnya kok E. coli-nya tinggi, kenapa? Mungkin ini UV-nya yang kurang atau apanya gitu. Nanti dari mereka akan keluar pengakuan. Oh, UV saya sudah berapa lama tidak diganti. Oh, mungkin ini kemarin dimatikan gitu. Nanti mereka ada pengakuan begitu. Nah, dari situ kalau hasilnya jelek nanti kita
kita apa pembinaan. Terus kita arahkan harusnya kayak gini. Jadi insya Allah masyarakat yang di Kota Madiun yang konsumsi air yang dari depot air minum aman. Itu ya kawan Diska, karena Kota Madiun perkotaan ya Bu, mungkin yang sumur itu kan sudah jarang ya. Jadi akses airnya dari PDAM, terus yang dari Mesir itu mungkin sudah ada beberapa masih ada. Nah, akses air minumnya nih juga sudah ada depot air minum nih di beberapa titik di Kota Madiun. Nah itu sudah aman ya kawan Diska, karena ini teman-teman Puskesmas sudah melakukan pembinaan dan pengecekan nih untuk kandungan tadi E. coli-nya, itu sudah aman untuk dikonsumsi. Kita lanjutkan untuk pilar yang keempat nih. Yang keempat apa tadi? Sampah. Ya, sampah ini seperti apa nih? Itu. Monggo siapa? Itu pada prinsipnya kalau di kita memang belum maksimal ya, artinya belum menerapkan prinsip 3R. Oke, apa nih? Reuse, reduce, recycle. Itu. Tapi insya Allah kalau yang di tingkat rumah tangga itu di Kota Madiun itu ya enggak semua, tapi sudah sebagian besar itu untuk tempat sampah itu sudah melakukan pemilahan. Terus tempatnya juga sudah memenuhi syarat. Mereka artinya ya sudah tertutup. Terus kalau yang mungkin tempat sampahnya yang rancang-rancang gitu, mereka sudah kasih kresek, terus itu pun nanti setiap hari dibuang. Kalaupun di tingkat rumah tangga, di tingkat penghasil itu mereka belum melakukan pemilahan, nanti biasanya kan dari petugas RT ada yang setiap hari mengambil. Nah, petugas yang dari tingkat RT itu biasanya nanti dilakukan pemilahan lagi oleh mereka. Nanti yang bisa digunakan oleh mereka kan diambil untuk nilai ekonomis mungkin ya. Itu insya Allah. Oke, jadi itu ya kawan Diska, ada kita biasakan dulu nih di lingkup rumah tangga nih, kita di keluarga kita nih, sebelum kita membuang kita pilah dulu mungkin nih sampah organik dan anorganik. Nah itu tadi maksud saya seperti itu. Nah, sampah basah dan sampah kering juga. Nah ini yang pasti bisa dimanfaatkan, dirosokkan. Nah, sampah biasanya di bank sampah. Di lingkungan kawan Diska Kota Madiun bisa menghasilkan secara ekonomi, paling enggak sedikit-sedikit bisa buat uang jajan. Nah itu tadi, jadi tidak hanya asal buang gitu ya Bu ya. Jadi oke. Nah kita lanjutkan yang terakhir nih, pilar yang kelima nih. Apa tadi? Limbah cair. Nah sama rumah tangga bedanya apa ya? Kalau sampah itu kan limbah padatnya. Kalau limbah cair itu biasanya air yang dari cucian piring dapur, dari mesin cuci, dari kamar mandi yang non toilet, non WC, non jamban itu ya, itu harus diolah. Jadi tidak dibuang sembarangan gitu aja, walaupun biasanya kalau di desa itu kan yang masih punya pekarangan kan dibuang aja, jadi menggenang gitu ya. Kalau di kota, alhamdulillah di Kota Madiun ini sudah tidak ada pembuangan air limbah yang menggenang. Karena pemerintah Kota Madiun sudah membangunkan spal-spal itu ya, saluran pengelolaan. Jadi tidak ada bau juga di lingkungannya, menyebabkan bau juga ya. Oke. Nah, terus kita kembali ke STBM-nya lagi nih. Tadi tujuan sudah. Nah, untuk metodenya, untuk masyarakat supaya melaksanakan atau menerapkan ini seperti apa nih? Iya. Itu dulu kita pernah melakukan yang namanya metode pemicuan. Pemicuan. Jadi metode ini mendorong masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi mereka sendiri, melalui kegiatan simulasi atau diskusi. Jadi masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan timbul rasa malu, timbul rasa malu dan ngeri terhadap perilaku mereka yang tidak higienis. Terus kemudian mendorong perubahan perilaku secara alami tanpa subsidi fasilitas. Jadi ini benar-benar dari masyarakat nih maksudnya kegiatannya. Biasanya nanti difasilitasi ya, nanti fasilitatornya ada dari Puskesmas, kemudian ada dari kader kesehatan yang ada di masing-masing kelurahan yang sudah dilatih. Seperti itu. Jadi ada memicu STBM dengan
simulase tadi. Simulasi diskusi. Yang di situ itu kegiatannya menganalisa kondisi sanitasi di lingkungan mereka. Jadi ada yang perilakunya masih mungkin ada yang buang sampah nih. Sampah rumah tetangganya bersih, rumah kita sendiri yang masih kotor. Nah, ini kan pasti malu sama tetangga. Nah, itu yang tonjolkan di situ yang diharapkan timbul rasa malu dan ngeri akibat dari perbuatan mereka itu. Tidak merugikan orang lain. Buang sampah sendiri benar di lingkungannya sendiri, di halamannya, tapi menimbulkan bau, menimbulkan kalau hujan mungkin genangan selokannya di rumah tetangga makin hebat. Nah, seperti itu ya kawan Diska ya. Jadi hidup rukun bertetangga nih kuncinya nih. Nah, tadi apakah di Kota Madiun juga sempat tadi verifikasi tahun berapa itu seperti apa nih Bu? Verifikasi STBM itu kalau di Kota Madiun kita tahun 2022 itu 2022 itu kita kalau nggak salah itu nomor 2 se-Indonesia ya. Yang pertama itu Metro Kota Lampung. Kita kan sudah deklarasi 5 pilar. 5 pilar itu tahun 2022. Padahal untuk kita sebagai sanitarian ini sedikit banyak bangga ya istilahnya. Nomor 2 ya. Tapi ini yang jelas bukan hasil kerja kita sendiri ya, karena ada komitmen dari lintas sektor, dari masyarakat. Pemerintah sangat mendukung dalam hal ini. Kalau yang di kabupaten kota lain itu ada yang masih berkutat di pilar 1 saja. Pilar 1 tadi yang stop BABS. Kita sudah 5 pilar, itu sudah deklarasi juga tahun 2022. Insya Allah 5 pilar sudah dilaksanakan semua. Memang kita belum untuk pilar-pilar yang lain belum 100%. Kalau yang 100% itu untuk yang pilar 1 saja. Pilar 1 nanti. Ini keadaan di Puskesmas Sukosari sendiri nih seperti apa nih? Kelima pilar tersebut nih. Apakah ada satu pilar yang masih jelek atau ada hambatannya nih? Seperti apa nih untuk Puskesmas sendiri nih? Di wilayah Puskesmas kita itu jumlah KK-nya total ada 5.908. Itu untuk pilar 1-nya itu sudah 100% mengakses sanitasi ya. Kemudian untuk pilar 2-nya CPTS kemarin dari hasil survei rumah sehat yang kita lakukan itu sudah mencapai 93,41%. Kemudian untuk pilar ketiganya ada 93,81%. Pilar keempatnya 93,61%, kemudian yang pilar kelima 86,79%. Ini sebenarnya sudah di atas rata-rata karena yang harus 100% itu hanya pilar 1. Cuma nanti yang harus kita tingkatkan biar 90 di pilar 5 nanti untuk pengelolaan limbah cair rumah tangganya. Jadi masih terus diperbaiki untuk Sukosari masih berproses juga nih. Untuk kenyamanan. Madiun nyaman dan damai. Ini untuk Kota Madiun juga nih pada umumnya nih. Perannya masyarakat nih seperti apa nih? Tadi kan masih role play sebatas ada sanksi sosial. Ini perannya lebih ke STBM seperti apa nih? Ini kalau masyarakat itu ya peran utamanya sebagai agen perubahan ya, serta dia sebagai penanggung jawab. Terus yang secara aktif itu mengidentifikasi masalah sanitasi, merumuskan, terus melaksanakan 5 pilar STBM, terus secara mandiri untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, terus nanti mendeklarasikan diri, bahwa kami sudah melaksanakan 5 pilar STBM gitu. Jadi intinya sebagai agen utama perubahan masyarakat. Jadi yang melaksanakan itu ya masyarakat sendiri ya. Kawan Diska, petugas ini hanya fasilitator ya. Kawan Diska. Jadi yang melaksanakan kegiatannya di lingkungannya ya masyarakatnya itu sendiri. Kalau masyarakatnya masih pasif, acuh tak acuh ya
lingkungannya juga otomatis akan berdampak sendiri nih seperti karena itu. kan terkait dengan perilaku tadi ya. Nah, perilaku ini memang apa namanya harus diri kita sendiri nih, bukan orang lain ya kawan Siska ya. Kita mulai untuk strateginya nih di Puskesmas Sukosari ataupun teman-teman puskesmas yang lain nih mungkin seperti apa nih? Mungkin sama ya kalau untuk strategi itu yang pertama itu ada penciptaan lingkungan yang kondusif. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif ini kita membutuhkan dukungan dari pemerintah mungkin ya, adanya kebijakan, adanya komitmen dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah kelurahan. Itu. Kemudian yang kedua adanya peningkatan kebutuhan atau pemicuan. Di sini kita harus bisa mengubah perilaku masyarakat agar sadar akan pentingnya sanitasi secara mandiri. Nah itu kita juga nggak bisa sendiri ya Mas Taufik ya. Ini peran pentingnya tetap di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada peningkatan penyediaan atau suplai, yaitu meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang terjangkau dan berkualitas. Ini dulu kita pernah jambanisasi ya. Di awal-awal kita berapa ya itu? Setelah pemicuan ya untuk mencapai target di pilar 1 tadi ya. Kita pernah jambanisasi. Jadi ketika masyarakat itu belum ada jamban, itu ada jamban komunal yang bisa dipakai bersama-sama. Yang penting kan bisa diakses jambannya seperti itu. Jadi mengaksesnya tadi ya meskipun nggak punya sarana tapi tetap aksesnya tidak BAB sembarangan ya kawan Siska ya. Meskipun tidak punya lah nanti ditanya kenapa BAB di sungai enggak, saya enggak punya. Nah itu di Kota Madiun sudah tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Biasanya kalaupun ada itu kalau enggak sekarang ya dulu ya. Itu tuh ada tukang beca atau apa yang dia biasa mangkal di pinggir sungai gitu, bukan penduduk dari kita. Biasanya itu orang jauh gitu. Dia yang enggak punya homeless mungkin ya. Jadi BAB-nya di situ. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah enggak. Karena sudah ODF tadi ya kalau di Kota Madiun. Nah, untuk pemicuan tadi nih. Tadi selain fasilitator dari Puskesmas nih, siapa yang bertanggung jawab nih, ibu-ibu nih? Tim fasilitator itu kan ada dari Puskesmas itu kami sebagai sanitarian. Terus ada perangkat dari kelurahan. Biasanya kalau dari kelurahan itu Kesos. Kesos sama 3 pilarnya. Terus ada dari kader itu yang kita latih. Kita itu tahun berapa itu kan pernah melatih dari kader kesehatan itu ada beberapa kita latih aja untuk pemicuan. Nah itu nanti yang dijadikan tim fasilitator bersama kami dengan pihak kelurahan juga. Jadi dia kawan Siska dari pihak Puskesmas ada, pihak kelurahan, kader dan masyarakat itu sendiri tentunya. Karena kultur di Kota Madiun ini sudah perilakunya saya kira sudah itu ya ibu-ibu ya, sudah baik semua ya, mulai dari pilar 1 tadi sudah teratasi. Pilar 1 sudah teratasi. Karena mungkin yang pilar 2, 3, 4, 5 masih ada proses tadi ya kawan Siska ya. Seperti itu nih. Nah, untuk Puskesmas Sukosari sendiri nih, ke-5 pilar ini ada tantangan tersendiri kah di wilayahnya ataupun di masyarakatnya nih? Mungkin perkampungan ataupun di yang pinggir sungai, nah seperti apa? Tantangannya ya ini tidak hanya untuk Puskesmas Sukosari, mungkin secara keseluruhan yang di Kota Madiun ya. Kalau pilar 1 itu stop HABS itu kan ada indikator dia harus dikuras itu paling enggak 3 tahun sekali. Apa yang Ibu? Septic tank. Septic tank. Ya. Nah, sementara kita di perkotaan itu kan rumahnya lahannya sempit-sempit, kebanyakan itu septic tank ada di dalam rumah atau di telepitan gitu. Jadi dari mereka itu kalau enggak ada masalah tersumbat atau penuh gitu jarang dilakukan pengurasan. Karena berpikir begini juga ya kalau saya amati. Dalam pengurasan itu kan kadang itu ada faktor ketidakberhasilan ya kasarane. Takut nanti kalau terjadi kebocoran atau apa, terus aromanya bisa mengganggu lingkungan sekitar dan sebagainya. Jadi selama ini masyarakat kalau melakukan pengurasan septic tank itu menunggu kalau sudah ada masalah atau penuh baru dilakukan pengurasan. Itu yang masih jadi masalah tantangan di kami. Terus
pengusaha penyedot WC itu juga kalau di Kota Madiun kemarin kita kan IPLT ini belum berjalan, belum beroperasi. Ya. Jadi kalau kita istilahnya minta tolong dengan pengusaha penyedot, lah mereka itu buangnya di mana itu kita belum tahu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada IPLT, nanti mereka kan begitu sedot dari warga langsung disetor ke IPLT, nanti IPLT yang melakukan pengolahan. Untuk yang kedua? Untuk yang pilar 2 itu cuci tangan pakai sabun itu biasanya masyarakat itu kesadaran untuk CTPS-nya itu masih kurangnya begini. Masyarakat itu biasanya cuci tangan pakai air mengalir saja, apalagi kalau yang di depan rumah itu biasanya kalau disiapi sabun itu kadang sabunnya hilang atau apa gitu ya, jadi tinggal airnya saja yang mengalir. Terus masyarakat itu banyak yang berpikiran tanganku wis bersih. Padahal kan bersih saja, ini yang kan tampak mata, padahal ini kuman-kuman yang di sini kan belum mati karena belum pakai sabun. Gitu. Jadi kesadaran di masyarakat di kita itu belum sepenuhnya ya pakai air mengalir dan sabun. Biasanya mungkin mindsetnya tangannya tidak kotor, ada tanah atau lumpur, nah itu masih bersih ya Bu ya? Iya. Mindsetnya nih. Untuk pilar yang ketiga nih? Untuk pilar ketiga itu biasanya gini ya, kalau air yang dikonsumsi itu biasanya air dan makanan itu sudah dimasak. Tapi untuk tempatnya itu, tempat minumnya itu biasanya nggak dibersihkan setiap hari. Jadi air itu kalau habis dituang gitu. Jadi tidak dilakukan pencucian setiap hari. Terus sama untuk alat makan dan alat minum itu kan biasanya kebiasaan di masyarakat di kita itu ditaruh di rak yang terbuka itu, rak tempat piring sama itu ya yang terbuka itu, belum yang mengakses yang kayak lemari tertutup terus gitu ya? yang ada rak-raknya tapi dia berupa lemari gitu, belum yang kayak gitu. Terus yang untuk pilar 4 ini kita sampah nih. Yang sampah tadi seperti di awal tadi ya sudah disampaikan, biasanya untuk tingkat penghasil di rumah tangga itu kita ada beberapa yang sudah memilah, sudah melaksanakan 3R. Kalau yang tahapnya, kalau yang memilah insya Allah sudah. Kalau yang untuk pembuatan kompos dan sebagainya itu belum sampai di situ. Biasanya yang organik itu sama paknya yang petugas pengambil sampah nanti langsung dibuang ke TPS saja. TPS nanti baru diambil petugas dari DLH mungkin ya, itu nanti terus dibawa ke TPA. Nah, apalagi TPA Winama Kota Madiun juga sebentar lagi juga menjadi wisata nih. Nah, untuk Kota Madiun nih tempat sampah nih menjadi tempat wisata baru nih. Mungkin menggunakan prinsip apa tadi? 3R tadi ya. Nah, seperti itu. Karena sampahmu tanggung jawabmu. Nah, jangan membuang sampah. Sampahnya kita, tetangganya menanggung juga. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke pilar yang terakhir. Pilar kelima. Seperti apa dikatakannya nih? Untuk limbah cair rumah tangga itu belum ada upaya masyarakat untuk menggunakan kembali. Jadi sebenarnya untuk limbah cair rumah tangga itu bisa dipakai untuk misalnya menyirami tanaman seperti itu. Itu belum kalau di masyarakat kita nih. Jadi langsung aja disalurkan ke spal-spal yang ada. Sebenarnya itu juga aman sih. Tapi kalau selama bisa kita pakai kembali kenapa enggak seperti itu gitu. Jadi bekas cucian dari dapur itu bisa untuk menyirami tanaman bisa ya Bu ya? Bisa. Tapi melalui proses pengolahan dulu atau langsung bisa nih? Biasanya ada grease trap ya. Kita pengolahan sederhana untuk tingkat Oke, jadi itu ya kawan Diska. Kelima pilar nih di Kota Madiun ini pada umumnya sudah berjalan dengan baik nih. Nah itu tanpa dukungan Bapak Ibu nih, mulai dari terkecil di lingkup keluarga di rumah tangga ini tidak akan bisa berjalan seperti ini nih. Sudah deklarasi ODM, sudah deklarasi STBM juga nih. Nah ini
wajib kita pertahankan nih untuk menciptakan Madiun yang bersih dan sehat. Ada pertanyaan Kak Admin? Nah, ada tambahan mungkin? Pesannya? Nah, kalau tidak ada pesannya nih untuk kawan Diska nih. Seperti apa nih? Ya, untuk pesannya ini karena ini musim penghujan, terus ini ada kaitannya dengan tujuan dari STBM tadi kan, yang tujuan pertama itu untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Ya. Di musim hujan ini biasanya kan kita penyakit yang banyak itu DB, diare. Digiatkan untuk 5 pilarnya, pengelolaan sampahnya, pengolahan makanan dan minumannya, itu harus benar-benar kita laksanakan seperti itu. Karena mungkin dari sampah sembarangan, ada hujan menimbulkan genangan, nanti menyebabkan perkembangbiakan nyamuk. Nanti setelah nyamuk ada keluarga ya, semoga jangan ya. Keluarga kita ada yang kena DBD, nah itu kan yang rugi kita sendiri. Baik, terima kasih ibu-ibu dari Puskesmas Sukosari nih atas sharingnya tentang STBM nih, sanitasi total berbasis masyarakat nih. Nah, terima kasih, salam sehat untuk ibu-ibu semuanya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa membahas materi tentang kesehatan lingkungan nih yang lainnya dan menarik tentunya. Nah, salam sehat untuk ibu-ibu semua. Nah, terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG Live kita Promkes Kota Madiun tentang sanitasi total berbasis masyarakat nih. Saya lupa nih, nanti penutup ada jargonnya kah STBM ini? Nah, terakhir nantinya. Oke, terima kasih kawan Diska. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145 dan ikuti terus nih info-info terbaru seputar kesehatan di IG kita @Promkes Kota Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. STBM 5 pilar. lebih bersih, lebih sehat.